Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Hari ini, di siang hari ini kita sedang mengontrol kegiatan panen ya, yang dilakukan di kebun kelapa sawit yang kita tanam varietas Topaz 3 ini ya. Seperti ini buahnya bercampur antara buah Malaysia dengan buah lokal ini ya. Seperti ini nih, ada yang kuning-kuning kayak ini nih, buah Malaysia itu namanya ya. Tuh, buah Malaysia ini. Seperti inilah buahnya ya. Ini umur tanamannya sekitar 6 tahun ya, tapi kita tidak sempat memvideo bagaimana proses panennya karena tadi pagi kita juga ada dinas ya. Oleh karena itu langsung kita menuju ke lokasi, ke kebun kita seperti apa tanamannya. Baiklah sahabat petani kelapa sawit dimanapun berada, kita sudah sampai di lokasi kebun dimana kita lakukan proses panen pada pagi tadi ya. Cuman kita nggak sempat membuat videonya karena pagi tadi kita juga ada dinas ya. Nah, seperti inilah kondisi penampakan daripada kebun kelapa sawit kita yang kita tanam varietas Topaz 3. Kemudian kalau kita bicara masalah perawatan yang sudah saya terapkan pada kebun kelapa sawit ini, yang pertama adalah kita bersihkan semaksimal mungkin piringan kelapa sawit seperti ini ya. Ini gunanya adalah supaya memudahkan kita mengutip brondolan, kemudian memaksimalkan pupuk yang kita tebarkan untuk setiap batang kelapa sawitnya. Kemudian yang kedua, dalam proses panen kita masih menerapkan songgo, artinya kita masih menjaga pelepah-pelepah yang masih produktif di bawah buah itu ya, seperti ini. Jadi ketika panen ini kita masih curi buahnya seperti ini ya. Tuh, tadi buah yang sudah diambil. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah penyusunan pelepah. Sengaja kita menyusun pelepah ini membentuk letter U. Terlebih ini posisi kebun kelapa sawit kita ini agak mereng ya. Jadi ini pelepah ini kita susun membentuk letter U sepertinya, supaya ketika ada hujan, ketika kita memupuk itu pupuknya tidak langsung hanyut ke bawah sana, tetapi masih tertahan oleh pelepah-pelepah yang kita susun. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya masalah pemupukan yang sudah kita terapkan. Ini rencana pada tahun ini akan kita berikan dosis untuk dolomitnya, sudah kita berikan di awal bulan yang kemarin sebanyak 2,5 kg. Kemudian untuk pupuk rock fosfatnya kita akan mencoba memakai dosis 3 kg per pokok, dan untuk pupuk urea dan pupuk KCL masing-masing akan kita coba memakai dosis 2,75 kg per pokok per tahunnya. Dan terakhir kita memakai pupuk borak ini sebanyak 100 gram per pokok. Nah, seperti ini ya. Kita lihat lagi di tanaman yang lain supaya kita lebih yakin ya. Untuk posisi tanaman kelapa sawit kita ini ya sementara alhamdulillah ini cukup bagus, tapi masih ada beberapa catatan yang memang harus kita evaluasi. Yang pertama di sini pelepahnya ini memang agak kurang membuka dan cenderung agak keras-keras, ini dikarenakan kemarin untuk dosis pemupukan ureanya ini masih bisa dibilang kurang. Kemudian untuk dosis pupuk KCL-nya juga masih kurang ya. Oleh karena itu untuk tahun ini akan kita tingkatkan, mudah-mudahan untuk ke depan ini bisa lebih bagus lagi. Nah, seperti ini kita lihat lagi. Ini memang agak mereng ke bawah sana ini ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk buah insya Allah ya, setiap batang kelapa sawit juga mengeluarkan buah.
Oke, kemudian kita lihat lagi di tempat yang lain. Nah, seperti ini ya. Ini kita memakai jarak standar saja ya, mata 5. Seperti ini. Untuk tanamannya ya bisa dibilang, kalau dibilang seragam ya enggak juga ya. Jadi ada yang sudah tinggi, ada yang masih rendah. Wajar lah, namanya petani ya. Tidak sekelas seperti perusahaan ya. Kita perawatan ya sesuai dengan kantong saja ya. Nah, seperti ini. Ini bekas tadi yang sudah diapa. Oke. Kemudian kita melihat lagi di tempat yang lain. Wah, ini rata-rata ini mantap nih ya, luar biasa. Nah, kita lihat lagi. Tuh. Nah, kemudian untuk kebun kelapa sawit kita ini juga bercampur ya. Ada buah hijau yang kata orang dari Malaysia, tapi ini sebetulnya adalah berasal dari PT Tunggal Yunus yang kita beli langsung di sana. Waktu itu umur 3 bulan ya. 3 bulan kita beli seharga 15.000 itu ya. Kita jemput langsung ke sana. Kemudian saya besarkan di rumah. Setelah layak tanam baru kita tanam. Nah, seperti itulah ceritanya ya. Tapi entah kenapa hampir ada 70 pokok ya di kebun ini yang buahnya itu buah hijau nih. Jadi semalam ada sekitar 50 yang kita bongkar waktu itu ketika panen perdana, karena memang buahnya nggak laku. Oleh karena itu kita lihat di sini ada sisipan yang masih kecil seperti ini ya. Ini adalah dulunya ini buah hijau yang kita tumbang, akhirnya kita ganti dengan bibit yang baru. Tapi sudah mulai berbuah nih ya. Oke, kita lihat lagi, tengok tuh. Mantap nih. Bagi kawan-kawan yang barangkali ingin sharing ataupun tanya jawab tentang seputaran perawatan kelapa sawit, silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Nah, seperti ini nih buah hijau ini. Kalau buah hijau yakin mantap-mantap ini. Cuman sayang waktu itu nggak laku ya. Padahal buahnya montok-montok nih. Jadi sayang. Ada 50 batang yang kita bongkar di sini aja ini. Untuk tonase sendiri alhamdulillah untuk hektaran di sini masih dapatlah 1 ton lebih ini. Ini buah hijau lagi. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Nah, jadi hampir rata-rata semuanya mengeluarkan buah ya. Jadi jangan ragu kalau kita memakai bibit unggul, asal perawatannya bagus, pemupukannya juga bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Wah, tengok tuh buahnya sampai melimpah-limpah dia, montok-montok. Nah, ini kebunnya ini seperti ini. Nah, ini tempat kita nyantai di sini. Wush, mantap. Nah, di sini ya. Nah, kemudian ini kolam bikinan kita ini ya, dari terpal yang sengaja kita buat untuk menyemprot ya gulma-gulma yang ada di kebun kelapa sawit kita ini. Wah, ini berondolanya ini masih berserak nih. Baik, barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendukung. Semoga para petani kelapa sawit Indonesia sukses selalu.